Malam, Bapak dan Pak. Ibu, kita akan mulai pertemuan kali ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memberikan kesempatan perkenalan kepada ya ada 6 orang. Sudah hadir nggak ya di sini? Hadir, Pak. Pak Muhammad Yasin, siapa? Johannes Manulang, Pak Johannes Manulang ya Pak? Siap, Pak Jo. Benar, Pak. Kemudian, ya siap, Pak Jo. Selamat bergabung, Pak Jo. Kemudian Pak Yasin, Muhammad Yasin, Siap. siap hadir. Pak Andra Septiana, Hadir Pak, selamat malam Pak. oh, selamat malam, selamat bergabung. Ibu Fitri Septiara Asri, belum masuk, Bu Fitri. Oke, yang berikutnya Pak Simon Marpaung. Hadir Pak. Hadir Pak. Siap. Ya. Berikutnya adalah Pak Yudianto. Hadir, Pak. Aduh, Pak Yudianto ya. Baik, yang berikutnya Ibu Fitri belum ya, belum hadir ya. Bu Fitri Septiara Asri. Ibu malam yang baru join, Pak Muhammad Yasin, Pak Andra, Pak Johannes Manulang, Pak Yudianto, Pak Simon Marpaung. Ya, itu 5 orang dan satu adalah Bu Fitri belum join. Ya, belum mungkin isi. Bapak-bapak, semua yang berlima ini adalah dari PDC ya, Patra Drilling Kontraktor ya. Benar, Pak. Ini yang Betul, 5 Pak. ini. Ya, oke, terima kasih. Baik, kita lanjut saja. Nanti kita untuk selanjutnya adalah acara ini presentasi dari Pak Sutrisno ya. Kami persilahkan Ibu Inadel untuk menyiapkan bahannya. Untuk Pak Sutrisno. Pak Sutrisno sudah siap? Ya Pak, Ya, nanti halo Pak. poin-poinnya aja ya Pak ya. Dilintas-lintas aja ya Pak. Baik Pak. Ya, siap. Baik, kalau demikian kami persilahkan waktu untuk Pak Sutrisno. Selamat malam Pak Rohan dan semua rekan-rekan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap, selamat malam. Selamat malam juga. Pada kesempatan malam ini saya akan bacakan makalah perihal operasional catering di lokasi pengeboran. Ini langsung ke bab 2 Ibu ya. Bab 2 pembahasan 2.1 zona kerja RIK. Di lingkup dunia pengeboran kita divisi catering melayani ada 3 zona. Zona pertama eksplorasi di mana RIK biasa melakukan operasional pengeboran satu proyek sumur minimal program kerjanya 120 hari, bisa lebih dengan PUB yang kita layani minimal 150 orang. 2. Eksploitasi di mana RIK bisa atau pengembangan di mana RIK bisa melakukan operasional pengeboran satu proyek sumur minimal program kerjanya 30 hari dengan PUB yang kita layani minimal 45 orang. Yang ketiga, workover, di mana RIK biasa bisa melakukan operasional pengeboran sumur yang lagi bermasalah, satu proyek sumur minimal 3 hari dengan PUB yang kita layani minimal 19 orang. 2.2 pekerja atau klien yang dilayani. Pekerja atau klien yang kita layani di area RIK terbagi 2 golongan yang terdaftar di Mailsheet atau absensi makan, golongan staff dan non-staff. Staff Pertamina terdiri dari company man dan jajarannya ada beberapa service company atau beberapa PT, staff RIK atau PDSI, RIK sub, toll pusher, chip mekanik, chip elektrik, HSSE, driller, non-staff RIK, asisten driller, directman, floorman, rostabot, ada juga yang lupa tereka Pak, seperti pemuka-pemuka mekanik, elektrik, serta banlog. 2.3 menu masakan yang disajikan. Dalam aktivitas pengeboran pekerja atau klien yang kita layani melakukan aktivitas 24 jam terbagi dalam 2 shift, di mana shift pagi dimulai dari pukul 7 pagi hingga 7 malam, dan shift malam dimulai dari 7 malam hingga 7 pagi. Dengan begitu kita yang di divisi catering juga menerapkan 2 shift mengikuti jam kerja klien kita.
Menu masakan biasa sekali seminggu kita buat, di mana untuk membuat menu tersebut kita bekerja sama dengan tim dapur, terutama koki dan helper. Setelah planning menu mingguan kita buat, baru kita ajuin ke pihak yang berwenang di lokasi pengeboran, diantaranya komponen, Riksub, dokter, HSSE, untuk dievaluasi. Setelah disetujui dari pihak yang berwenang di lokasi pengeboran, baru kita serahkan lagi ke pihak yang berwenang di perusahaan kita, PDC, ke nutrisionis. Menu masakan yang kita sajikan selalu bervariasi tiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi pekerja. 2.4 Proses kedatangan bahan baku makanan. Di dalam operasional catering pengeboran lokasi darat atau onshore, proses kedatangan barang biasanya dilaksanakan sekali dalam seminggu, di mana proses tersebut kita mulai dari permintaan untuk kebutuhan seminggu ke depan. Dari lokasi yang biasa kita sebut FR atau from request, kita serahkan ke koordinator area kita berupa soft copy, dan selanjutnya diproses oleh cost control. Setelah disetujuin, terbitlah PO atau purchase order ke vendor yang bertanggung jawab. Di dalam penerapan pengiriman bahan baku makanan dari gudang vendor ke lokasi, diwajibkan menggunakan kendaraan operasional berupa thermoking untuk menjaga kualitas bahan baku makanan tersebut agar tetap bagus sampai di lokasi rig. Untuk suhu bahan baku frozen, daging ayam, ikan, sosis, bakso, dan sebagainya, suhu ruangan di antara minus 15 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Untuk bahan baku chiller, sayur mayur, buah-buahan, dan sebagainya, suhu ruangan di angka 4 derajat Celcius. Dan untuk bahan dry atau kering, mie, saus, aneka soft drink, dan sebagainya, suhu ruangan di angka 17 derajat Celcius. Sesampainya bahan baku makanan tadi di lokasi, kita bongkar bahan baku tersebut yang dilaksanakan oleh tim dari vendor dan dibantu dari tim catering untuk disusun di gudang yang tersedia di lokasi. Dan dicek kembali oleh storeman catering yang didampingi juga dari klien kita, tim dokter dan HSSE, untuk memastikan bahan baku yang kita terima dalam kondisi baik dan layak digunakan. 2.5 Struktur organisasi dan fungsinya. Untuk pelaksanaan suatu bisnis, tentunya ada struktur organisasi di dalamnya. Begitu juga untuk unit bisnis catering yang ada di lokasi pengeboran saat ini. Adapun struktur di bisnis catering saat ini terdiri dari 1. Kembos, mengatur lokasi dengan menjadi pemimpin secara langsung, mengusahakan pencapaian kepuasan tertinggi klien, moral karyawan, dan pencapaian sasaran finansial sejalan dengan strategi dan rencana operasi, prosedur, dan parameter perencanaan. Storeman, mengatur dan mengontrol persediaan bahan di lokasi dengan pengawasan langsung oleh Kembos sesuai dengan tujuan pembentukan spesifikasi kontrak serta tata cara dan pedoman perusahaan. Cook atau koki, bertanggung jawab untuk perencanaan, penyajian, persiapan, hidangan dari materi yang ada sesuai dengan standar mutu yang diperlukan, sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kepuasan pelanggan, standar yang bagus untuk catering. Helper cook, membantu cook atau baker dalam penyajian dan persiapan hidangan dari materi yang ada sesuai dengan standar mutu yang diperlukan, sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kepuasan pelanggan, standar yang bagus untuk catering. Bertanggung jawab untuk kebersihan secara umum, semua peralatan yang digunakan sesuai dengan standar kesehatan dan kebersihan makanan. Operator laundry, bertanggung jawab untuk secara profesional melakukan pengiriman laundry kepada klien dan karyawan perusahaan meliputi pencucian, kebersihan, dan menyetrika, baju, linen, dan lain-lain sesuai dengan kontrak yang ada. Room boy, bertanggung jawab secara profesional melakukan kegiatan housekeeping di area camp melalui office klien, kamar tidur, kamar mandi, ruang meeting, musola, serta gangway sesuai standar yang bagus untuk catering. Mess girl, bertanggung jawab secara profesional melakukan kegiatan kebersihan dan kerapian di ruang makan, baik peralatan makan, makanan yang disajikan, keramahan sikap kepada klien sesuai standar yang bagus untuk catering. Kesimpulan, catering pengeboran merupakan suatu usaha yang berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan gizi untuk para pekerja di pengeboran, dikarenakan pada dasarnya mereka yang bekerja rata-rata 80% pekerja menggunakan tenaga fisik. Selain itu, kita juga harus bermanfaat bagi penduduk daerah, di mana setiap lokasi baru kita selalu merekrut tenaga baru lokal yang nantinya akan kita ajari di fungsi tertentu. Terlepas itu, catering juga merupakan usaha yang mencari laba sebagai
akhir aktivitas bisnis perusahaan. Saran, berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, saya dapat memberikan saran yaitu pentingnya jasa catering di dunia pengeboran, di mana aktivitas pengeboran rata-rata jauh dari pemukiman. Para pekerja membutuhkan keseimbangan gizi dan kita menyediakan sesuai standar kontrak perusahaan secara profesional. Mungkin pada kesempatan malam ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih, masih banyak kekurangan dan penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi kita semua. Terima kasih dan selamat malam Pak Royhan dan kawan-kawan. Baik, selamat malam Pak Sutrisno. Terima kasih atas paparannya Pak Sutrisno. Ya, Ya, Pak, jadi sama-sama. mohon maaf Pak Sutrisno, Bapak dan Ibu, sinyal saya jaringannya mental. Ketendang Pak Sutrisno. Baik, Pak. Jadi itu Pak Sutrisno, jadi paparannya Bapak dan Ibu. Ada satu lagi ya, kalau nggak salah. Setelah ini baru saya komentari. Silakan dulu satu lagi itu siapa? Sambil menyiapkan, jadi itu paparan awal Pak Sutrisno, jadi gambaran mengenai kondisi catering di tempat pekerjaan Bapak. Nah berikutnya adalah kita ini siapa nih covernya nggak ada nih judulnya. Ada Pak di paling atas Pak. Yang Pak Sutrisno ada, ini satu lagi yang bukan. Pak Sutrisno udah saya lihat udah ada. Yang berikutnya ini Pak. yang punya siapa nih? Pak Ikhwan, ya. Pak Ikhwan, Pak Ikhwan ada hadir? Pak Ikhwan ada sudah ada di join di kelas? Pak, maaf, kayaknya Pak Iwan sama Pak terpental atau sinyalnya kurang bagus. Ya, nggak apa-apa. Sinyalnya sama dengan saya udah kepental-pental terus nih. Jadi, Bapak, ya, kita lanjut diskusinya yang Pak Sutrisno ya. Pak Sutrisno, jadi Bapak dan Ibu semuanya ya, ini tanggapnya.
masukannya nanti dari teman-teman. Tapi intinya kaitannya dengan masalah tadi topik atau isu yang Bapak sampaikan ini memang harus dilihat dari sisi manajemen perusahaan. Ya Pak Sutrisno. Jadi perusahaannya perusahaan catering dalam Baik, hal Pak. ini. Nah, perusahaan catering dalam hal ini adalah apa kira-kira tujuan perusahaan dalam bisnis catering ini apa tujuannya? Mencari laba, Pak. Keuntungan. Nah, cari laba ya. Kalau mencari laba berarti tadi harus efektif, efisien, dan produktif ya begitu ya Pak ya. Nah, konteksnya dalam dunia catering nih, titik krusialnya itu apa tuh Pak? Bapak dan Ibu sekalian nih, buat teman-teman sekalian juga. Titik krusial, titik yang paling penting ya, the critical point. Jadi apa? Hal-hal yang sangat kritis, poin-poin yang sangat kritis di dalam operasional catering industri itu apa saja Pak kali berdasarkan pengalaman? Menurut pengalaman A- Bapak dan Ibu Angka, Pak. dalam Angkanya, Pak. operasional catering. Apa tuh Mas? Apa? Angka keuntungannya, Pak. Ya yang titik Bapak kan mengerjakan nih, dapat project nih, Hmm. tender bahwa seharinya itu produksi sekitar 250 packs ya, kalau kurang lebih berapa? Kita Berapa bervariasi, pack sehari? tergantung zonanya, Pak. Rata-rata, rata-rata. Ya, seperti paparan tadi sebelumnya, Pak, kalau eksplorasi yang biasa kita layani itu bisa sampai 20 orang ya, 20 orang dikali 200 orang dikali 4 berkisar 800 packs gitu, Pak. Per hari. Iya, benar, Pak. Nah, jadi per hari 800 packs. Begitu ya Pak ya? Per hari 800 pack. Jadi Benar, itu Pak. untuk breakfast, lunch, dinner, dan supper barangkali ya. Benar, Pak. Nah, pertanyaan saya, pada saat kita melakukan produksi menyiapkan catering yang sehari itu 800 pack, bahkan di tempat lain ada yang ribuan ya, puluhan ribu bahkan. Kira-kira titik-titik kritis apa yang menjadikan perhatian kita di dalam operasional catering itu? Silakan Bapak dan Ibu. Pak Hendrikus ada? Oke, kira-kira yang lain Bapak dan Ibu, titik-titik kritis apa sebetulnya di dalam operasional catering yang menjadikan perhatian kita dalam konteks tadi untuk mencapai laba, tujuan dan lain sebagainya. Silakan. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu? Izin, Pak, menjawab, Pak. Siap, siapa? Mungkin ini, Pak, mungkin di angka ya, kita berapa dari perusahaan, berapa penagihan, cuman karena bersifatnya itu internal perusahaan dan kita juga di sini ada leader kita juga kan, mungkin untuk membuka itu, Pak, agak tabu, Pak, gitu, Pak. Izin, Pak, Apa maaf, itu? angkanya, Pak. Angka apa maksudnya? Istilahnya eh, nilai kita itu berapa gitu. Ya harus tahu dong, harus terbuka kan. Masa kita produksi tidak terbuka kan repot. Iya, benar, Pak. Cuman Harga jual maksudnya Bapak? iya, mungkin ya itu kan itu kayak lebih dari rahasia perusahaan juga, Pak. Jadi Ah ya enggak lah. Gimana atau rahasia perusahaan? Gimana kita mengontrol kos kalau tidak terbuka? ya benar, Pak. Kan enggak. Itu mah enggak. Itu terbuka. Pak Henrikus ada nggak di sini ya? Iya, enggak. Enggak, bukan itu. Apalagi Pak yang lain, Pak. Coba. Harga mah harus terbuka. Nanti kita gimana mau ngitung standar food cost-nya? Ya. Apalagi kira-kira titik krusial, titik-titik penting yang menjadikan perhatian kita pada saat kita memproduksi catering, industri. Kira-kira apa nih menurut Bapak nih berdasarkan pengalamannya? Titik-titik penting itu. Halo, Bapak dan Ibu. Kalau di tempat Pak Sutrisno, saya nggak tahu harga jual nih. Itulah barangkali titik
Tinggal gimana kita menghitung rasio food cost kalau harga jualnya nggak tahu gitu kan? Atau standar jualnya, Benar Pak, itu pricingnya. Pak. Oke, nggak apa-apa. Di tempat Bapak itu barangkali. Di tempat lain, apalagi titik-titik penting yang menjadikan perhatian kita pada saat produksi catering industri. Menurut Bapak dan Ibu, berdasarkan pengalaman. Ada yang bisa bantu? Pak Selamat Gawas. malam, Pak. Ya, Izin silakan Pak Gawas. eh, sharing aja, Pak. Selamat malam, Sharing. malam semuanya, teman-teman. Eh, yang pernah saya alami memang di dunia catering kan ini memang kita ngejar volume ya, Pak. Banyaknya, bukan ke kualitas sebetulnya, Pak. Nah, berarti memang biasanya titik krusialnya itu berada di misang plus, Pak, atau preparation biasanya sih, Pak. Yang saya Oke, pernah alami. ya, Betul. ya, preparation, ya. Betul, di mana memang time management untuk preparation itu harus sesuai. Misalkan Oke, persiapkan prepare misalkan buat breakfast nih jam oke, 10. Berarti siap. fasilitasnya kita harus benar-benar nih apa dulu yang di prepare atau shift Mm-mm. shift 3 atau misalkan harus di prepare dulu untuk persiapan shift 1. Mm-mm. Seperti itu sih Oke, Pak yang saya apalagi? alami gitu Pak. Terus apa namanya? Ya selain itu ya timnya juga sih Pak, betul harus solid. Oke, SDM, Ya, ya. betul. Oke, Itu Pak yang bisa saya sampaikan. siap. Terima kasih Pak Gawas. Jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan pengalaman menurut Pak Gawas, itu time management, timeline produksi itu yang kadang-kadang suka melenceng gitulah bahasanya ya. Tidak sesuai dengan tadi misalnya lunch setengah 12 harus sudah pick up misalnya kan. Breakfast jam 6 harus sudah naik gitu kan. Dinner kemudian jam 6.30, jam 18.30 harus sudah naik. Kadang-kadang itu suka ini. Nah, itu tergantung juga yang kedua, titik krusial penggunaan pengaturan waktu. Yang berikut kata Pak Gaos, itu disebabkan juga di dalam proses preparation, mise en place gitu katanya, ya kan? Kemudian preparation mise en place itu juga sangat tergantung dari kompetensi SDM tim. Begitu ya Pak Gaos ya. Jadi urutannya begitu. Nah, Varian Nah, betul seperti itu Pak. nah, tambah lagi kaitannya dengan preparation tadi saat titik krusialnya itu SDM. Menurut saya satu lagi adalah pengadaan bahan baku, Pak, ya kan? Pengadaan bahan baku. Tadi Pak Gaus menyampaikan bahwa titik krusialnya itu bukan di kualitas yang kalau dalam industri itu lebih kepada jumlah ya, kuantiti ya Pak Gaus ya. Ya, Ya, betul Pak. itu betul di industri itu. Itu katanya menurut pengalaman Pak Gaus ya. Saya juga punya pengalaman memang demikian. Yang penting jumlahnya dulu, waktunya dulu gitu ada ya. Ya, tidak hanya langsung ke aspek yang tadi kualitas menurut Pak Gawas dan pengalaman kita. Memang ada dulu kalau enggak, wah itu bisa melayang itu semua tuh plato tuh ya. Ya, piring-piring itu ininya. Nah, jadi menurut saya salah satunya adalah aspek di dalam pengadaan barang atau supply ya. Supply chain itu dalam industri apalagi kalau di offshore ya, kalau di pantai, kalau di daerah-daerah tambang yang sangat sulit kita mencari pasar, maka pengadaan barang itu harus sudah dijamin dalam operasional minimum 1 minggu itu sudah ada stoknya, gitu kan? Tidak boleh tidak ada. Nah, itu salah satu ininya krusialnya. Jadi maksud saya, Pak Sutrisno, Bapak dan Ibu, ya di dalam pembahasan catering ini, coba ambil poin-poin yang sangat kritis terlebih dahulu menjadikan poin bahasan kita. Ya, mohon izin Pak Sutrisno. Jadi kalau mungkin gizi mah urusan yang kesekian kali kecuali di rumah sakit. Ya, kalau catering rumah sakit, ya, kemudian diet menu, ya, itu menjadikan prioritas gitu. Tapi kalau di industri itu, betul kata Pak Gaos, jumlahnya dan waktunya dulu harus tepat gitu. Jangan begitu orang ngantri sudah ada 200 orang, barangnya 150 udah habis, ya kan? Atau katakanlah 195 udah habis, 5 lagi nggak ke, waduh itu nggak kebayang gitu ya.
itunya apa komplainnya suaranya sampai masuk ke manajemen kan. Apalagi tadi misalnya bahwa yang berkaitan kualitas itu sehat misalnya sanitasi and hygiene-nya. Barangkali di ini Pak Sutrisno. Jadi skala prioritas yang paling penting di dalam catering itu apa yang memang titik krusial yang harus itu. Nah, itu poin itu yang kita bahas ya. Kalau dari saya itu pertama siklus catering itu supply chain atau pengadaan barang ya atau procurement. Yang kedua adalah di preparation ya. Jadi pra persiapan. Itu misalnya udah di trimming belum, disimpan di kulkasnya towing enggak gitu dan lain sebagainya ya. Temperaturnya tadi sudah dibahas atau tidak, yang freezer itu seperti apa, yang chill seperti apa. Kemudian yang ketiga seperti tadi yang Pak Gau sampaikan, mise en place ya. Jadi ambil barang, kemudian mise en place, ready to cook, jam berapa itu siap untuk proses. Jadi semua udah siap, ready to cook, itu mise en place. Yang ketiga, yang keempat adalah proses cooking yang benar sesuai dengan menunya ya, jenis makanannya. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah proses packaging atau portioning ya. Yaitu yang harus kita yang keenam adalah delivery, pengiriman. Kadang-kadang pengiriman tidak hanya di restoran, bisa ke tempat-tempat pekerjaan atau di outlet-outlet yang jauh dari kita. Jadi minimum 5-6 aspek itulah. Procurement, pre-preparation, ya, pengadaan barang, preparation, processing, cooking, finishing, ya, packaging, garnishing dan lain sebagainya dalam finishing. Kemudian yang berikutnya adalah delivery, pengiriman, mau dikirim ke outlet-outlet yang ada di perusahaan kita. Saya kira itu yang titik krusial yang sangat ini yang seperti disampaikan oleh Pak Gaos, bahwa jumlah, ketepatan waktu, cita rasa, ya gitu. Kalau mau ini biasanya jumlah, ketepatan waktu, cita rasa, dan standar. Ya, standarnya itu standar ukuran dagingnya bahwa ikannya per pieces 100 gram ya 100 gram, jangan di bawah 100 gram. Ya, daging misalnya berapa 75 per pieces misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu barangkali sebagai penilaian dalam industri catering ini yang menjadikan titik krusial, terutama adalah di daerah terpencil yang jauh dari market atau dari supplier. Itu Pak Sutrisno. Jadi dilihat dari sisi manajemen, aspek yang tadi kalau memang tidak dijaga dengan baik, maka cost-nya akan naik gitu, atau muncul komplain. Yang kedua, untuk mengetahui rasio cost terhadap penjualan, ya penjualannya harus tahu, ya. Misalnya budgetnya satu orang itu per day adalah atau per meals adalah $3,5 ya. Kalau $3,5 itu berarti 45 gitu kan. Atau satu hari berapa untuk foodnya itu, breakfast, lunch dan dinner, atau lunch dan dinner saja harus tahu, sehingga penggunaan bahan baku yang kita gunakan itu rasionya berapa persen dan standarnya berapa persen. Jadi standarisasi itu harus tahu ya. Nanti ada di dalam mata kuliah apa namanya, akuntansi atau cost control, itu akan dibahas lebih detail. Saya kira itu Pak Sutrisno, tetapi apapun yang Bapak sampaikan, kita apresiasi. Bapak sudah memberikan gambaran bagaimana begitu pentingnya dan dinamika catering yang ada di pertambangan atau di industri. Saya kira itu. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan, ya, akan direspon silahkan. Dan saya akan mohon izin juga sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ya, acara matrikulasi ini untuk melatih Bapak dan Ibu agar terbiasa untuk diskusi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada dihadapi di dalam pekerjaan. Nanti kita akan melihat ya apa yang memang harus kita pelajari, kembangkan dan latih ya. Nanti di sini ada yang baru, Pak Muhammad Yasin, Pak Andra, Pak Johannes, Pak Yudianto, Pak Simon dan Bu Fitri. Matrikulasi itu adalah jembatan sebelum kita mengikuti perkuliahan ya. Sebelum mengikuti perkuliahan supaya kita mengetahui bahwa di dalam perkuliahan tingkat akademik itu
adalah bukan hanya sekedar pengetahuan saja yang memang dipelajari, tetapi ada aspek lain, yaitu ada aspek komunikasi, aspek berpikir yang lebih terstruktur sesuai dengan metodologinya, ya, metodologi penulisan ilmiah, dan memiliki values atau nilai-nilai yang diemban atau dibahas oleh kita, ya. Pak Ikhwan, mangga Pak Ikhwan sudah hadir. Coba ininya makalahnya dibantu ya, Bu ini Nadel. Pak Ikhwan, selamat malam. Mudah-mudahan tidak mental lagi seperti saya. Pak Iwan, suara saya sudah bisa di-copy. Faizul, hadir? Gimana, Hadir ya, Pak. Ya, kapan penyajiannya Pak Faizul? Presentasinya kapan? Belum, Pak. Masih lagi. Dibuatkan aja apa adanya, nggak apa-apa. Pak Siap, Pak. Faizul ya. Siap. Nanti ya kita semua sangat apresiasi terhadap inisiasi Bapak dan Ibu untuk tampil sini seperti Pak Gawas ya. Pak Gawas tuh newcomer, begitu presentasi langsung nomor 1 juga. Thank you Pak Gawas. Pak Iwan ada Pak Iwan? Sinyalnya sudah bagus. Sinyalnya juga sama dengan saya. Suka terpental ya Pak Iwan. Pak Iwan. Terpental. Saya sudah baik. Kalau boleh kita bahas yang Pak Iwan judulnya apa? Tolong dipantau ya. Nanti saya bahasnya yang Pak Iwan sama saya. Tolong dipantau Pak Iwan kalau udah join ya, Bu Nadel. Judulnya apa nih yang Pak Iwan? Oke, terus next. Oke, next. Oke, next. Oke, identifikasi permasalahan. Nah, stop. Permasalahan awal masuk ke lokasi kami selalu direpotkan dengan masyarakat. Nah, ini dia bagus. Betul. Nah, ini yang tadi saya maksudkan bahwa di dunia industri catering ini ternyata kata Pak
Iya, terpental lagi nih. Sama dengan Pak Ikhwan. Jadi itu katanya Bapak dan Ibu, menurut Pak Ikhwan bahwa di dalam mengelola catering ini faktor eksternal jadi perhatian. Yang kedua, untuk personal kru lokal tidak selamanya ada anggota catering lokal yang bagus, yaitu standarisasi gitu. Ini jadi PR sebetulnya. Pertama adalah memang putra daerah jadi prioritas. Kedua adalah lembaga-lembaga di lingkungan setempat selalu ingin nimbrung, mengambil peran, nitipin SDM-nya lah, gitu kan, dan lain sebagainya. Ketiga, memang kompetensi standar yang ada di putra daerah itu menjadi PR. Ini yang jadi selalu persoalan di dalam catering industri ini. Itu bagus Pak ini Pak Ikhwan ya. Jadi ini yang dimaksud titik krusial itu dari tadi saya tadi bicaranya hanya yang di dalam operational catering aja. Procurement, preparation atau mise en place, processing, cooking process, kemudian packaging, ya, kemudian delivery. Tetapi ada faktor lain di luar itu, yaitu adalah peran masyarakat setempat dan lembaga setempat yang memang selalu masuk ke dalam wilayah kita. Nah, oleh karena itu ternyata di dalam dunia catering itu harus ada kemampuan apa yang disebut dengan bina lingkungan, Pak Ikhwan. Jadi ada lagi konteksnya. Selain kita mampu masak, mengolah ini, tapi kita juga harus mampu komunikasi dengan masyarakat sekitar atau yang disebut dengan istilah bina lingkungan, ya, menjaga hubungan antara kita industri dengan masyarakat setempat. Saya kira itu poinnya, ya. Kemudian kesimpulannya gimana, Neng? Ya, kesimpulannya siap. Catering lokasi pemboran adalah bisnis menyediakan makan karyawan perusahaan berbagai catering khususnya ya cara mengatasi permasalahan LSM kadang memaksakan kehendak untuk ini cara mengatasi kru lokal catering adalah layanan gini kayak kesimpulannya bahwa industri catering tidak bisa dianggap biasa saja. Jadi harus ada yang dikelola secara manajerial itu catering ini karena industri catering itu adalah memiliki prospek bisnis yang cukup besar dan berlanjut berkesinambungan. Jadi itu harus kalau mau berkesinambungan berlanjut harus ada standarisasi itu yang pertama. Kedua, bahwa pengaruh eksternal di mana produksi kita itu berada itu sangat berpengaruh antara lain masyarakat lokal dan juga adalah organisasi lokal atau LSM setempat. Maka itu akan mempengaruhi kepada produksi kita. Ya, saya sambil di dalam produksi catering ini saya sampai dapat surat cinta dari kejaksaan ya yang untuk mempertanyakan bagaimana produksi catering di waktu itu di rumah sakit saya ini dipanggil ya ternyata ya itu tadi peran LSM, peran masyarakat lokal bahkan itu tadi pemerintah setempat juga berpengaruh. Pada saat kita berbicara catering industri itu sudah berbicara uangnya besar ya, puluhnya besar semua akan nimbrung. Jadi akhirnya Pak ini Ikhwan, Bapak dan Ibu, memang saat sekarang bisnis satu harus punya multitasking ya. Jadi tidak hanya kemampuan hard skill, tapi kemampuan soft skill itu juga harus kita bangun kalau kita mau eksis, ya. Terutama adalah di Indonesia, ya. Di Indonesia itu banyak faktor-faktor yang di luar, ya. Jadi di luar non teknis, jadi banyak non teknisnya yang memang masuk dalam dunia pekerjaan kita ini. Inilah sebetulnya merupakan tantangan buat kita, ya. Saya kira itu barangkali paparan dan Ibu. Kalau kita mau membahas misalnya di dalam dunia catering atau di dalam unit bisnis apapun juga, Bapak dan Ibu dilihat dari tujuan organisasi Bapak dan Ibu itu, ya.
tujuan organisasi, misalnya organisasi bisnis. Organisasi bisnis itu tujuannya itu pasti harus beroperasi secara efektif. Kedua, beroperasi adalah secara efisien. Ketiga, bahwa operasional itu menghasilkan produktif, ya, laba dan lain sebagainya, gitu, bisa menghasilkan. Nah, untuk bisa mengelola organisasi itu efektif, efisien, dan produktif, maka kita harus paham bagaimana prinsip-prinsip manajemen di dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada ini menjadi sumber daya yang memiliki nilai tambah atau keuntungan tadi dengan cara tadi secara efektif, efisien, dan produktif. Disinilah kita belajar manajemen, ya, di manajemen pariwisata atau manajemen perhotelan atau manajemen hospitality atau manajemen produksi catering atau manajemen room division dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa kita harus memiliki kemampuan tadi tata kelola manajerial. Bahkan sekarang untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, kemampuan kita harus multitasking. Tidak hanya saja hard skill yang harus kita kuasai, tetapi soft skill-nya juga harus kita kuasai. Lebih jauh nanti kita akan bahas juga selain kemampuan praktisnya atau vokasinya, tapi kemampuan misalnya soft skill, menjaga bina lingkungan dalam tanda petik, ya, dengan masyarakat setempat, dengan LSM setempat, itu harus kita kembangkan kemampuan-kemampuan ini. Semakin hari, semakin banyak tantangan di dalam bisnis kita ke depan. Saya kira itu untuk sementara. Oleh karena itu, diskusi ini di dalam kelas ini sangat diharapkan peran partisipasi Bapak dan Ibu, seperti yang Pak Gaos, kemudian Pak ya Bapak-bapak dan yang lain yang aktif di dalam mendiskusikan atau membahas persoalan-persoalan yang ada di sini. Itu barangkali Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan Bapak dan Ibu. Bagi yang belum, siapa? Faizil, saya tunggu itunya, makalahnya. Baik, Pak. Siap. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, saya cukupkan sekian pertemuan kita ini, ya, Bu Nada. Nanti tolong disiapkan untuk paparan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Semoga tetap semangat dan salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Siap. Waalaikumsalam.